Desa Candipari, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Lokasinya sekitar 2 km barat laut pusat semburan lumpur Lapindo PT Lapindo Berantas saat ini. Kami di sini mau mewawancarai Pak Muhammad Syaroni yang merupakan pengelola dari Candipari dan merupakan warga sini. Kalau dulu mungkin belum berdampak ya ke masyarakat dengan adanya Candipari ini, tapi sekarang alhamdulillah sudah ada perkembangan sedikit tentang ekonomi di sekitar Candipari ini. Mungkin kedepannya nanti kalau pemerintah daerah itu sudah memperhatikan sepenuhnya tentang Candipari ini, mungkin masyarakat di sekitar Candipari ini akan mendapat banyak keuntungan dari segi ekonomi dengan adanya candi ini. Dari segi bangunan Candipari ini memang bangunan Candipari ini peninggalan Majapahit, tapi tidak menunjukkan karakter Majapahit karena peninggalan waktu pembangunan Candipari ini terpengaruh gaya bangunan dari Campang ini kalau sekarang jadi negara Kamboja. Jadi waktu pembangunan candi ini di Campak ada pemberontakan, banyak pengungsi Campak yang dikasih lokasi pengungsian di sini. Mungkin sebagai rasa terima kasih dia ikut membangun Candipari ini. Kalau dari sisi nilai budaya untuk masyarakat Candipari tidak ada. Bekas gapura dulu ada dua yang lebih bagus, lebih tinggi dipugar untuk pos ini karena itu sebagai penunjang. Itu mungkin kalau digali 30 cm itu ada jalan setapak yang mengarah ke Candi Sumur. Sebagai bukti dulu Candipari sama Candi Sumur itu jadi satu lokasi, tapi dulu perhatian dari pemerintah kurang sama masyarakat digeser, dipersempit jadi terpisah seperti ini. Ininya Candipari ini didirikan pada tahun 1371 Masehi pada masa Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Raja Hayam. Candipari ini dibangun pada intinya sebagai tanda moksa atau menghilangnya laki-laki yang bernama Jaka Pandelukan. Kalau Candi Sumur itu istrinya yang bernama Nyai Roro Walang Angin, karena mereka berdua berjasa ke Majapahit waktu Majapahit gagal panen itu minta suplai padi dari sini. Kebetulan yang punya padi itu dua pasang suami istri, yang sepasang sudah diboyong ke Majapahit, yang sepasang ini Jaka Pandelukan dengan istrinya dia yang mempertahankan desa Kedungras itu sebagai sumber padinya Majapahit. Karena prajurit Majapahit mendapat perintah dari Raja Hayam Wuruk untuk membayang sepasang ini, dia dipaksa. Kemudian dia tetap menolak, kemudian dia ditangkap. Setelah ditangkap itu sebelum berangkat ke Majapahit dia minta izin untuk masuk ke lumbung padinya. Jadi tepat di bangunan candi itu sebelum anaknya candi itu ada lumbung padi. Istrinya minta izin untuk mengambil air di sumur, alasannya dijadikan bekal dalam perjalanan. Setelah dikasih kesempatan seperti itu, keduanya tidak kembali. Jadi Jaka Pandelukan moksa atau menghilang di tengah lumbung padinya. Istrinya itu menghilang di sekitar sumur tempat ia mengambil air. Jadi untuk tanda hilangnya sepasang suami istri itu, Raja Hayam Wuruk menyuruh membangun dua buah candi. Tempat hilangnya Jaka Pandelukan dinamakan Candipari ini, tempat hilangnya Nyai Roro Walang Angin dinamakan Candi Sumur. Setelah dibangun, Candipari ini difungsikan untuk tempat sembahyangnya orang Hindu sampai sekarang. Jadi Candipari ini adalah candi Hindu, cuma orang Candipari nggak ada yang beragama Hindu, jadi yang sedang sini dari luar desa Candipari. Dan Candipari ini sudah pernah direnovasi selama 5 tahun, dimulai pada tahun 94 sampai 99. Kalau Majapahit itu ciri khasnya candinya terbuat dari bata merah, karena candi-candi Majapahit pada umumnya itu jauh dari gunung. Jadi orang Majapahit itu membuat inovasi bahan apa yang mudah diperoleh di sekitar tempat yang akan dijadikan candi, maka dia pakai bata merah. Kalau di Candipari ini kekurangan nggak ada ya, cuma Candipari ini dulu memang mungkin di bilik candi itu terdapat banyak patung. Cuma waktu zaman penjajahan Belanda, patung, ripe termasuk batu di atas pintu itu diambil sama Belanda. Kalau batu di atas pintu sama Belanda diganti kayu jati, setelah direnovasi digantikan lagi batu. Kalau patung-patungnya nggak ada jadi patung di Candipari ini tinggal satu yang nggak ada kepalanya. Karena patung di Candipari ini semua bentuk patungnya itu laki-laki, nggak ada yang perempuan. Kalau di Candi Sumur itu sebaliknya, patungnya perempuan semua, nggak ada yang laki-laki. Candi ini merupakan suatu bangunan persegi 4 yang terbuat dari batu bata dengan ambang serta tutup gerbang yang terbuat dari batu andesit dengan panjang 13,55 meter dengan lebar 13,40 meter serta tinggi 13,80 meter. Ya, seperti inilah kondisi dari Candipari.
bagian dalamnya. Bisa Anda lihat sendiri, mulai pojok sana sampai pojok sebelah. Ada beberapa dan di atas sana lihat bangunan dari atap candi berbentuk bangun ruang, tampak menjulang tinggi dengan beberapa bolongan-bolongan di dindingnya. Dan patung-patung tersebut yang kepalanya menghilang itu seperti selain sebagai sejarah kuno, Candi Pari juga dimanfaatkan sebagai pengembangan kelestarian. Kita bisa mengunjungi wisata Candi Pari ini mulai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk bukanya itu dari jam setengah 8 sampai jam 3 sore. Untuk jam 3 ke atas itu diperbolehkan masuk, namun